Islam menyatukan orang Arab, Barbar, Romawi, Afrika, Turki, Persia, dan India. Kemudian Islam juga menyatukan Melayu, Cina, Sirkasia, Bosnia, dan lain-lain menjadi umat yang satu, yaitu umat Islam. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Eka Lasri di channel Kizil Elmah. Pada pertemuan kali ini, saya masih melanjutkan bedah buku Sejarah Nasionalisme di Dunia Islam. Sejarah Nasionalisme di Dunia Islam. Seperti biasa, tidak langsung satu buku yang saya bahas, namun per bab. Pada bab ini, saya akan membahas tentang Islam menghapus nasionalisme. Kemarin sudah dijelaskan juga bahwa di buku ini disebutkan bahwa nasionalisme itu adalah ikatan antar manusia yang berdasarkan ikatan kekeluargaan, klan, dan suku. Jadi manusia yang terikat karena suku, manusia yang terikat karena ikatan keluarga itu termasuk dalam nasionalisme. Nah, Islam datang itu menghapuskan nasionalisme. Saya akan mulai membedah buku ini pada bab Islam menghapus nasionalisme. Struktur nasionalisme masyarakat Arab paganis yang berlangsung beberapa abad telah dihapuskan seiring dengan datangnya Islam. Islam mengubah keseluruhan masyarakat untuk menegakkan model kehidupan yang tidak hanya diikuti oleh orang-orang Arab saja, namun bisa diikuti oleh seluruh umat manusia. Sebelum Islam datang, suku-suku Arab atau penduduk Jazirah Arab itu terpecah belah karena nasionalisme. Islam datang menghapuskan sekat-sekat nasionalisme ini. Islam tidak mengajarkan paganisme, melainkan Islam mengajarkan kepada manusia untuk mempercayai Zat yang Esa dan menjalankan seluruh perintahnya. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima yang terjemahannya adalah, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Menyembah Allah SWT berarti bahwa manusia meninggalkan segala bentuk peribadatannya dan memutuskan seluruh hubungannya dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah SWT. Hal ini termasuk penyembahan berhala dan praktek-praktek yang dijunjung tinggi pada masa jahiliyah, seperti mengubur hidup-hidup anak perempuan, prostitusi, dan penipuan di pasar-pasar. Ketika manusia memutuskan menyembah Allah SWT, berarti bahwa ia atau manusia itu harus meninggalkan seluruh bentuk peribadahannya dan memutuskan seluruh hubungannya dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam atau ajaran Allah SWT. Jadi ketika manusia masuk Islam, dia harus meninggalkan penyembahannya terhadap berhala, dia harus meninggalkan praktek yang bertentangan dengan Islam, yaitu mengubur anak perempuan hidup-hidup, dia harus meninggalkan prostitusi, dia harus tidak boleh lagi menipu di pasar. Nah, begitulah sejatinya ketika Muslim itu memeluk Islam dan menyembah Allah, artinya dia menghentikan seluruh hubungannya atau memutuskan seluruh hubungannya dengan apapun yang bertentangan dengan ajaran Allah SWT. Yang pada masa itu ajaran-ajarannya bertentangan itu adalah menyembah berhala, melakukan prostitusi, dan melakukan penipuan di pasar. Ketika masuk Islam, mereka harus meninggalkan semua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak berhenti sampai di situ, Islam menentukan loyalitas pemeluknya. Hal ini menekankan pada fakta bahwa tidak ada sesuatu yang dicintai melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Islam menuntut kesetiaan lebih tinggi kepada din atau kepada agama dan bukannya kepada suku. Ketika kita memeluk Islam, bahwa kita harus menempatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul di atas segalanya, termasuk kecintaan kepada suku. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 23 hingga 24 yang terjemahannya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan bapak-bapak dan saudara-saudara kalian, pemimpin-pemimpin kalian, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kalian yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya,
dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkannya keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Terjemahan Quran Surat At-Taubah ayat 23 hingga 24. Ini berarti bahwa keluarga dan kerabat berada pada urutan di bawah setelah Allah dan Rasul-Nya, dan berjuang semata karena Allah, berjuang karena Allah semata. Dan Islam tidak menuntut kesetiaan pemeluknya kecuali loyalitasnya kepada din. Loyalitas itu hanya kepada agama, bukan kepada yang lain. Loyalitas itu bukan kepada keluarga, loyalitas itu bukan kepada kerabat, loyalitas itu bukan kepada suku, tapi loyalitas di dalam Islam karena din atau karena agama. Kerangka pemikiran baru ini menimbulkan bekas yang mendalam pada manusia yang sedikit demi sedikit meninggalkan adat jahiliyah dan kesukuan. Banyak contoh yang kita jumpai di dalam sirah bahwasanya kecintaan kepada keluarga dan kerabat dikalahkan karena lebih memilih Islam. Pada Perang Badar, banyak anak yang harus diperangkan dengan ayahnya sendiri karena ayahnya lebih memilih kekafiran daripada iman, sementara anaknya lebih memilih iman daripada kekafiran. Dengan mengajarkan manusia agar beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menjadikan Islam sebagai asas persatuan mereka, maka Islam telah menciptakan ikatan ideologis di antara mereka. Jadi, Islam mengikat manusia dengan akidah Islam. Semua umat Islam diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang keluarganya. Dan siapapun yang menyatakan syahadatnya, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, otomatis menjadi bagian dari umat Islam dan akan diperlakukan sama, karena di dalam Islam semua umat Islam diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang keluarga. Persatuan yang sangat menonjol yang telah terwujud karena akidah Islam ini dapat dilihat dari banyak contoh di dalam sirah. Namun saya akan memberikan contoh yang paling mengesankan, persatuan yang paling mengesankan di sepanjang sejarah Islam, yaitu ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah mengajarkan persaudaraan di antara kaum muslimin. Rasulullah mempersaudarakan kaum muslimin yang dari Mekah dengan kaum muslimin yang ada di Madinah, atau Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Rasulullah mempersaudarakan ini dengan tujuan mempererat hubungan kaum muslimin dalam urusan perdagangan dan urusan sosial. Paman Nabi Hamzah radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan maulanya Zaid radhiyallahu anhu. Abu Bakar menjadi saudara Kharijah bin Zaid. Demikianlah kaum Ansor dan Muhajirin membentuk ikatan persaudaraan. Umar bin Khattab dan Utbah bin Malik al-Jadraji bersaudara dengan Abu Ayyub al-Ansori, serta Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin al-Rabi. Persaudaraan ini memberikan pengaruh yang sangat nyata, di kalangan kaum muslimin, terutama bagi kaum muhajirin di dalam perdagangan dan juga pertanian. Ikatan ideologis ini terus menjadi dasar persatuan mereka sampai ribuan tahun berikutnya. Islam menyatukan orang Arab, Barbar, Romawi, Afrika, Turki, Persia, dan India. Kemudian Islam juga menyatukan Melayu, Cina, Sirkasia, Bosnia, dan lain-lain menjadi umat yang satu, yaitu umat Islam. Dengan demikian, Islam menyatukan manusia tanpa melihat warna kulit, ras, suku, status, ataupun bahasanya. Ikatan akidah inilah yang memberikan kekuatan kepada Daulah Islamiyah dalam penyebarannya ke seluruh bumi Allah. Karena ikatan ini begitu kokoh menyatukan orang-orang Islam, maka orang-orang kafir sangat ingin menghancurkannya dengan segala cara.